Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Husniah, NIM 1220919319303. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi geografis Indonesia lingkup ketahanan pangan. Yang pertama adalah pengertian ketahanan pangan. Menurut FAO, ketahanan pangan adalah situasi di mana rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarga, di mana rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan dua akses tersebut. Sedangkan pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Yang kedua adalah komponen ketahanan pangan. Komponen ketahanan pangan ini ada 4. Yang pertama adalah ketersediaan. Ketersediaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, jenis tanah, curah hujan, dan irigasi. Yang kedua adalah stabilitas. Stabilitas ini adalah bagaimana upaya pemerintah menstabilkan untuk kebutuhan masyarakat seperti ekspor dan impor. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesibilitas meliputi 3 aspek, yaitu fisik, sosial, dan ekonomi. Yang keempat adalah kualitas dan keamanannya. Selanjutnya adalah unsur-unsur ketahanan pangan. Unsur-unsur ketahanan pangan ini ada beberapa. Yang pertama adalah berorientasi pada rumah tangga dan individu. Lalu dimensi waktu. Yang ketiga, akses pangan terjangkau rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi, dan sosialnya. Yang keempat adalah berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan yang terakhir adalah ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Selanjutnya adalah potensi ketahanan pangan. Yang pertama adalah pada bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Potensinya misalnya adalah padi, jagung, dan sejenisnya. Yang kedua adalah pada bidang perkebunan. Misalnya potensinya adalah kopi, coklat. Yang ketiga adalah pada bidang perikanan. Karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas, bahkan lebih banyak daripada daratannya. Misalnya adalah ikan dan udang. Yang keempat adalah pada bidang peternakan. Pada bidang peternakan ini ada 3, yaitu peternakan besar, peternakan kecil, dan peternakan unggas. Pada peternakan besar misalnya adalah kuda, sapi, dan sejenisnya. Pada peternakan kecil misalnya adalah biri-biri, domba. Yang ketiga adalah peternakan unggas, misalnya adalah itik, ayam, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah faktor ketahanan pangan. Faktor ketahanan pangan ini ada 4. Yang pertama adalah lahan. Lahan di Indonesia sangat beragam jenisnya, tapi tidak semua lahan bisa ditumbuhi tanaman. Yang kedua adalah iklim. Karena iklim kita tropis, sehingga banyak tanaman yang tumbuh di negeri kita. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh sumber daya manusia yang ada. Yang terakhir adalah infrastruktur, yaitu sarana dan prasarananya dalam pembangunan ketahanan pangan. Strategi ketahanan pangan. Yang pertama adalah peningkatan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga. Misalnya adalah bercocok tanam seperti kangkung, cabai, dan sejenisnya. Yang kedua adalah pembangunan di bidang pertanian. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menganalisis daerah mana saja yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian maupun lahan perkebunan.
Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati. Sumber daya hewani misalnya adalah unggas, petelur, dan pedaging. Sumber daya nabati misalnya adalah padi, kopi, jagung, dan sejenisnya. Menjaga ketahanan pangan dengan diversifikasi pangan lokal. Nah, untuk menjaga ketahanan pangan, maka perlu adanya diversifikasi pangan lokal. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Kita tidak bisa dan tidak boleh bergantung terus-menerus pada beras. Dan terbukti, Indonesia sebagai konsumsi beras terbesar di dunia. Ketahanan pangan lokal dikembangkan karena latar belakangnya. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satunya yaitu berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Yang kedua adalah masih tingginya tingkat ketergantungan pada beras sekitar tahun 1980-an masih sering mengkonsumsi non-beras seperti jagung, ubi jalar, dan sagu. Pangan lokal yang bisa mendampingi nasi yaitu ada 5, jagung, singkong, kentang, ubi jalar, dan sagu. Kelima pangan lokal tersebut mengandung karbohidrat yang tinggi dan tentunya banyak sekali berbagai olahannya.